Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini breaking news info GTK terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat di tahun 2025, di mana dua triwulan ini itu sebenarnya sudah dicairkan ya. Kalau yang triwulan ketiga itu memang sudah dicairkan sejak tanggal 1 Oktober 2025 hingga November ini masih terus berjalan, dan bahkan di bulan November ini sejak tanggal 5 November itu triwulan keempat itu sudah dicairkan. Nah, itu sudah terbukti di beberapa komentar teman-teman itu sudah menerima tunjangan triwulan keempat. Nah, tentu kalau yang menerima triwulan keempat itu tentunya yang triwulan satu dan triwulan 2-nya itu ya sudah, dan triwulan ketiga sudah dicairkan ya. Nah, sedangkan yang lain itu masih menunggu triwulan ketiga belum tercairkan. Jadi di video kali ini itu sekaligus menjawab kenapa kok yang triwulan 3 hingga saat ini itu belum dicairkan. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, tanpa panjang lebar, jadi pertama dulu info terbaru dari admin GTK per 7 November ini bahwa SKTP tahap keempat ya telah selesai ditarik dan divalidasi. Tentu ini bagi teman-teman guru yang kemarin tanggal 6 itu masih bertahan di kode 16 ya, ada juga yang masih di kode 02. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang merasa bahwa saya sudah di kode 07 dan kode 08 semestinya harus patut bersyukur ya, apalagi kalau SKTP-nya sudah terbit. Sedangkan teman-teman yang lain itu masih berjuang di kode 02 dan kode 16. Jadi mereka masih masuk pada tahap keempat ya. Nah, update info GTK itu dijadwalkan muncul dalam beberapa jam ke depan, di mana tambahan validasi untuk guru tunggal dan tugas tambahan utama dan lain itu harus tetap diperhatikan ya. Terutama Bapak Ibu Guru bisa bertanya kepada dirinya masing-masing atau bisa melihat datanya di Dapodik maupun di info GTK perkembangannya. Kenapa sehingga tanggal 7 ini ya mau masuk tanggal 8, tanggal 9 pasti tidak ada pencairan. Itu tidak ada pencairan untuk yang triwulan ketiga. Ya, jadi banyak banyak informasi yang saya dapatkan dari info GTK, ternyata banyak terjadi kesalahan data dari Bapak Ibu Guru sehingga belum dicairkan triwulan ketiga. Kesalahan data utamanya itu adalah banyak yang tidak memenuhi 24 jam mengajar. Ada juga, tapi yang paling banyak itu adalah tidak menjadi guru wali ya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Guru mungkin tidak membaca aturan bahwa untuk triwulan ketiga itu Bapak Ibu Guru wajib harus menjadi guru wali ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian tunjangan triwulan ketiganya itu belum dicairkan. Nah, itu salah satu yang paling banyak itu menjadi guru wali itu. Nah, status pencairan triwulan ketiga, jadi mulai 1 Oktober 2025 guru-guru itu sebenarnya baik yang ASN maupun non-ASN itu sudah menerima pencairan tunjangan sertifikasi guru, dan itu pun bertahap ya, sejauh sampai tanggal 28 Oktober itu masuk kepada tahap 2. Nah, di tahap 3 itu sudah masuk di bulan November ya, sampai tanggal 5 November itu masih ada pencairan yang triwulan ketiga, bahkan sudah dimulai yang pencairan triwulan keempat di tanggal 5 November itu. Nah, tentu Bapak Ibu Guru pasti bertanya-tanya, loh, yang triwulan ketiga saja belum selesai, tapi yang triwulan keempat sudah dicairkan.
Nah, kalau Bapak Ibu bertanya semacam itu hanya terjadi pada Bapak Ibu guru sendiri. Nah, guru-guru yang lain yang sudah menerima triwulan ketiga, tentu mereka sudah menunggu yang triwulan keempat, atau bahkan sudah dicairkan yang triwulan keempat. Nah, Bapak Ibu guru bisa melihat di video saya sebelumnya, di situ sudah saya tampilkan bukti-bukti guru-guru yang sudah menerima yang triwulan keempat. Jadi, kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru hingga tanggal 7 ini, sampai video ini saya upload, dan belum menerima tunjangan triwulan ketiganya, kemungkinan besar seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa bocoran dari info GTK, banyak guru-guru itu tidak memenuhi syarat untuk pencairan tunjangan triwulan ketiga, ya, terutama menjadi guru wali. Jadi, coba kembali ditanyakan kepada diri pribadi masing-masing. Apakah Bapak Ibu guru, ya, sudah pada saat pengupdatean data itu sudah masuk di dalam, sudah melampirkan SK menjadi guru wali, yaitu karena itu yang banyak terjadi. Nah, kemudian proses pencairan ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu juga bertahap, tidak selesai dalam 1 hari atau dalam 1 bulan. Nah, di beberapa kasus itu terdapat bahwa ada guru yang bahkan satu sekolah, yang lainnya sudah menerima, dia masih belum menerima ya tunjangan triwulan ketiga. Bahkan ada yang satu sekolah, triwulan 1 dan triwulan 2 dia tidak dapat, di triwulan ketiganya dia dapat, begitu. Jadi kasus pencairan tunjangan profesi guru mulai dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga ini bukan tanpa masalah Bapak Ibu, banyak sekali masalah, dan diharapkan bahwa di tahun 2026 itu masalah-masalah ini itu sudah bisa terselesaikan dan tidak lagi ada adapun kalau ada masalah itu hanya cuma sedikit ya terkait dengan pencairan ini. Jadi tentu Bapak Ibu guru untuk yang belum menerima tunjangan triwulan ketiganya, mudah-mudahan di hari Senin tanggal 10 itu Bapak Ibu guru sudah bisa mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Hingga memasuki malam hari tadi itu masih tetap ada pencairan tunjangan yang triwulan ketiga. Kemudian jika SKTP tidak masuk tahap ini, maka menunggu pada tahap berikutnya, artinya tahap keempat ya, terutama bagi guru-guru yang kemarin dari tanggal 5, tanggal 6 itu masih bertahan di kode 02 dan 16 seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa Bapak Ibu guru, seluruh guru di Indonesia itu sudah kode 07 atau kode 08, bahkan SKTP-nya sudah terbit. Tidak Bapak Ibu guru. Banyak kasus ya. Selanjutnya itu adalah nih, jadwal pencairan triwulan keempat. Jadi triwulan keempat itu sudah dicairkan sejak tanggal 5 November kemarin 2025. Bukti pencairannya itu Bapak Ibu guru bisa melihat di video saya sebelum-sebelumnya di tanggal 7 ini. Jadi kenapa demikian sudah dicairkan? Karena itu sudah masuk pada berdasarkan aturan Permendikbud nomor 4 tahun 2025 ya, dimana untuk yang triwulan keempat memang akan dicairkan di bulan November. Jadi untuk di triwulan keempat ini juga pencairannya itu jauh lebih sederhana karena tidak ada validasi ulang. Jadi berdasarkan dari sumber data pada triwulan ketiga ya, itu sama halnya pada pencairan yang triwulan kedua itu sumber datanya berasal dari triwulan 1 seperti itu. Jadi jauh lebih sederhana Bapak Ibu guru. Untuk TPG 100% dan mekanisme pencairan ini yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman guru, terutama bagi teman-teman guru yang sudah mendapatkan triwulan keempat dan pernah mendapatkan TPG 100% ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu guru, bahwa pencairan TPG 100% ini tidak dicairkan ke semua guru karena tergantung dari daerah tersebut mengajukan data guru atau tidak gitu ya. Nah, jadi TPG 100% ini masih menunggu realisasi, kemungkinan akan mulai dicairkan itu pada bulan November hingga Desember ya, karena pada tahun 2024 juga terjadi di bulan November dan Desember. Non ASN itu dicairkan oleh Kementerian Pendidikan ya melalui Puslapdik, sedangkan ASN dicairkan melalui Kementerian Keuangan KPPN. Nah, perbedaan instansi ini menyebabkan waktu pencairan itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau yang non ASN biasanya itu lebih lama Bapak Ibu guru dibandingkan yang ASN. Kenapa demikian? Karena proses perpindahan instansinya itu melalui 2 instansi setelah baru dicairkan oleh Kemendikdasmen. Sedangkan untuk yang ASN tidak sampai segitu ya. Nah, langkah praktis bagi guru, jadi Bapak Ibu guru
bisa mengecek ulang status info GTK-nya, validasi linearitas dan catatan merah ya jika triwulan ketiganya belum dicairkan. Kemudian pastikan data Dapodik itu aktif dan lengkap. Kemudian cocokkan rentang tanggal SKTP misalnya 15 sampai 23 Oktober. Nah, Bapak Ibu guru, yang penting SKTP-nya itu sudah terbit, itu pasti akan dicairkan. Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir. Kemudian pantau kanal resmi di Disdik atau Puslabdik ataupun Info GTK. Nah, simpan SKTP, SP2D, bukti rekening sebagai dokumentasi ya, kalau Bapak Ibu guru itu SKTP-nya sudah terbit. Kemudian istilah penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa Info GTK itu portal validasi guru untuk tunjangan profesi, Dapodik itu database utama pendidikan nasional, kemudian SKTP itu adalah SK tunjangan profesi sebagai dasar pencairan, kemudian TPG tunjangan profesi guru dibayar per triwulan. Guru tunggal itu guru satu-satunya di sekolah tertentu. Jadi ada guru yang hanya cuma dalam satu sekolah itu cuma satu guru Bapak Ibu guru. Sebagai penutup, bahwa triwulan ketiga itu sudah berjalan dan banyak daerah mulai menerima pencairan atau banyak guru-guru yang sudah menerima pencairan ini. Kemudian triwulan keempat dijadwalkan November 2025 dan sejak tanggal 5 November itu sebenarnya sudah dicairkan. Untuk TPG 100% itu masih menunggu validasinya. Bapak Ibu guru juga bisa mengecek informasi resmi untuk kepastian dan jadwal pencairan daerah masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.